Para sahabat, percayalah, semua kondisi yang terjadi di luar diri kita itu adalah hal yang tidak dapat kita kelola. Semua kondisi dan situasi yang terjadi di luar diri kita itu adalah hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan. Awal mula sakit hati yang tidak mampu kita elakkan, tidak mampu kita hindari adalah ketika kita sendiri yang memasang pagar standar yang begitu tinggi terhadap harapan atau ekspektasi kita terhadap apa perilaku dari orang lain yang kita terima. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu, Namaste. Para sahabat Eling dimanapun Anda berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan berbahagia, dan penuh dengan keberlimpahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, dalam video saat ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya menjaga hati. Dalam video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana caranya menjaga tubuh fisik. Sekarang ini adalah lanjutannya, bagaimana caranya menjaga hati. Nah, ketika kita memiliki tubuh yang sehat, kemudian kita setiap hari makan sehat, kemudian setiap hari kita berafirmasi positif, tetapi kalau hati kita penuh dengan kesedihan, hati kita penuh dengan kekecewaan, dan hati kita penuh dengan rasa ketidakseimbangan, ataupun menyimpan rasa sedih, rasa marah, rasa benci di masa lalu terhadap sebuah kejadian dengan diri kita, atau yang menyangkut orang lain, atau bahkan dendam kepada seseorang atau sebuah kejadian, kira-kira hidup kita bahagia apa enggak? Enggak ya? Enggak. Apalagi sebaliknya juga sama. Hati kita gembira tapi tubuh kita sakit. Kira-kira bahagia apa enggak? Tentunya enggak. Karena semuanya memiliki kepentingan, semuanya memiliki kebutuhan untuk senantiasa sehat. Jadi bahasan kita hari ini bukan hal yang familiar untuk dilakukan. Kita sering sakit hati, tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana caranya menjaga hati. Tidak terbiasa menggunakan hati kita, tidak terbiasa menggunakan tools yang Tuhan kasih dalam perasaan dan hati kita untuk kita jaga agar tidak menciptakan luka-luka yang lain. Padahal sesungguhnya luka sakit fisik yang kita rasakan itu datangnya adalah dari sakit hati. Dari hati yang tidak mampu kita kelola, dari kondisi perasaan yang tidak mampu kita kelola. Nah, seninya akan saya sampaikan pada video ini. Para sahabat, percayalah, semua kondisi yang terjadi di luar diri kita itu adalah hal yang tidak dapat kita kelola. Semua kondisi dan situasi yang terjadi di luar diri kita itu adalah hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan. Awal mula sakit hati yang tidak mampu kita elakkan, tidak mampu kita hindari adalah ketika kita sendiri yang memasang pagar standar yang begitu tinggi terhadap harapan atau ekspektasi kita terhadap apa perilaku dari orang lain yang kita terima. Misalnya, ketika kita akan datang ke sebuah tempat, kita sendiri sudah membangun bayangan tersendiri idealnya seperti apa. Harusnya orang itu lakukan seperti apa untuk kita. Harusnya bagaimana, harusnya begini, harusnya begitu. Nah, inilah namanya ekspektasi. Ekspektasi yang kita bangun di dalam diri kita sendiri akan benar-benar membuat kekecewaan yang sangat besar di dalam diri kita sendiri. Dan ternyata yang memberikan luka kepada diri kita adalah diri kita sendiri. Karena sebenarnya kita sudah tahu, tidak ada satupun hal yang bisa kita ubah dari perspektif kita sendiri. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita tidak bisa mengubah pasangan kita tidak bisa mengubah anak kita tidak bisa mengubah apapun
dalam perjalanan hidup ini, kecuali kita memberi inspirasi untuk hatinya tergerak dan akhirnya berubah. Jadi, yang punya harapan untuk mengubah mertua, yang punya harapan atau ekspektasi untuk mengubah suami, mengubah istri, mengubah anak, sudahlah. Mari kita ubah dulu. Satu orang yang bisa kita ubah, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Nah, jadi ini adalah dasar yang paling penting untuk benar-benar bisa menjaga kestabilan hati kita adalah dengan lepaskan ekspektasi. Buang ekspektasi. Atau idealisme yang terlalu tinggi yang menuntut kepada orang lain, yang harusnya begini, harusnya begitu. Sudahlah. Lakukan yang terbaik, prepare, persiapkan yang terbaik, komunikasikan dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah persiapan itu matang. Tidak ada ekspektasi tertentu kepada orang lain yang akhirnya membuat kita kecewa. Atau kepada sanak saudara, kepada siapapun tentang apapun itu. Jadi, hanya satu hal, satu orang yang bisa diubah dalam hidup ini, yaitu adalah diri kita sendiri. Ketika kita nunjuk keluar, nunjuk orang lain, mau mengubah orang lain, ternyata satu menunjuk orang, 4 jari yang lain menunjuk diri kita sendiri. Ternyata dari kemauan untuk mengubah orang lain, sisanya 4 adalah untuk mengubah diri kita sendiri. Karena dengan kita melihat perspektif yang berbeda, dengan kita benar-benar mampu membangun kualitas hidup yang berbeda, kita akan mampu mengubah dunia kita dari sudut pandang kita sendiri dan akan mengubah hasil yang kita terima dari perjalanan hidup kita. Nah, dengan melepaskan ekspektasi adalah cara kita untuk menemukan kualitas hidup, menemukan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan menghindarkan diri kita dari kekecewaan. Sebaliknya, kalau misalnya saat ini memiliki ekspektasi dan standar terhadap sesuatu, siapkanlah diri dengan baik, ubahlah posisi kita dari yang biasanya worry dan berekspektasi, tarik energi ekspektasi itu menjadi kekuatan untuk benar-benar mampu membangun kualitas diri dan prepare, mempersiapkan sesuatu yang baik untuk masa depan. Begitu juga yang saat ini mungkin sedang merasa galau, anxiety, ketakutan tentang masa depan, tarik energi anxiety, ketakutan itu, bawa menjadi persiapan di hari ini, dan semua kondisi di masa depan akan mampu kita kendalikan dengan baik, semesta-semestinya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita mampu mengelola kondisi perasaan dan kualitas hidup kita saat ini, dan untuk membangun kualitas hidup di masa depan, menjaga hati kita tetap sehat, menjaga perasaan kita tetap sehat, menjaga kondisi kualitas hidup kita secara menyeluruh dan holistik. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Kemudian jika memerlukan informasi atau ada pertanyaan yang mungkin selama ini agak belum terjawab, boleh dituliskan. Kalau beruntung nanti dijawab melalui video dan digunakan sebagai acuan bagi sharing kepada banyak orang lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan Rahayu, Om Santi, Santi, Santi Om, Namaste.